kegiatan kita hari ini sesuai dengan permintaan Pak Etus hari Jumat. Hari ini kita bertemu di tempat ini untuk mengikuti kegiatan kita aslinya mulai dengan doa dulu. Jadi baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Jadi hari kita mungkin paling lama mungkin 1,5 jam. Ada beberapa materi. Mungkin saya minta kerjasamanya dan kita terlebih kita sambung kita tuh. Jadi ada beberapa sesi yang harus kita lewati untuk diseminasi. Sebelum ini kita mulai, mungkin kemarin saya coba pimpin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bu Made atas doanya. Saya langsung mulai. Pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Pertama, kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan karena atas berkatnya hari ini kita masih bisa berjumpa dengan anak dengan teman-teman guru di sekolah. Kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya akan melakukan aksi nyata berbagi praktik baik. Jadi ada tugas dari guru penggerak itu modul keempat tentang budaya positif. Jadi hari ini diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yaitu di SDN Late. Jadi kemarin saya masuk anggota itu dari kepala sekolah, aku sudah bersedia, kemudian guru dengan tenaga pendidik. Oke, diseminasi itu artinya penjelasan secara detail, ya kupas secara menyeluruh, itu arti dari diseminasi. Oke, kita lanjut. Ya oke, nanti ada beberapa acara, kita pembukaan materi sudah, kemudian pemaparan materi. Setelah itu kita refleksi. Refleksi ini hanya jawab. Bisa saya bertanya, bisa audiens yang bertanya, Bapak Ibu Guru atau Bapak Sekolah. Kemudian terakhir penutup. Ya oke, sebelum kita mulai masuk di acara intinya, kita ada buat kesepakatan kelas atau kesepakatan forum diseminasi. Dan di sini saya sudah buat ada 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam kegiatan, kemudian boleh makan dan minum asal tidak mengganggu kegiatan. Dan seterusnya ini, misalnya dari Bapak Ibu ada mau tambah, silakan tambah. Nanti baru saya aktif. Kira-kira kesepakatan yang kita mau jalan hari ini kira-kira apa? Dalam melaksanakan kegiatan selesai. Oke, itu bisa masuk di nomor 2, aktif dalam kegiatan. Enggak, ikut kegiatan sampai selesai. Selesai. Ya, mungkin itu semua. Mungkin itu saja kesepakatan kita di forum ini bahwa kita sudah berdoa tadi sudah dan sebelum dan sesudah kegiatan yang sebentar, kemudian kita diharapkan untuk aktif, kemudian kita boleh makan minum yang penting tidak mengganggu, kemudian kita minta HP untuk di-silent sementara. Terus kita diharapkan untuk kegiatan sampai selesai. Oke, itu kesepakatan kita. Ya, ice breaking dulu. Ice breaking, jadi karena kita ngomong tentang budaya positif, sama kita ikut forum ini dalam keadaan positif. Jadi di sini toolnya itu kita senyum selama 20 detik. Jadi saya minta kita saling berhadapan, dua orang. Bisa berdiri, ayo berdiri. Kita berdiri, Terus kita berdiri ke sana. Mulai pas dengan 3 kita mulai senyum. Senyum. 1, 2, 3. Selama 20 detik.
Ya, oke, sudah. Tentang kita kembali. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Kemudian yang berikut ada keyakinan kelas. Itu sudah tidak asing lagi, sudah melihat. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita ini punya kebutuhan dasar. Mau guru, mau murid juga pasti ada kebutuhan dasar. Kemudian berikutnya ada restitusi tentang 5 fungsi kontrol. Kita guru ini ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol kita ada 5. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Mengikuti aturan. Ya, jadi disiplin itu memang sering dikaitkan dengan aturan, tata tertib, patuh. Jadi nanti sebentar ada penjelasannya tentang sebenarnya disiplin itu apa. Ya, oke. Kemudian kita ada kegiatan pemantik di perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Jadi kita ada kegiatan pemantik. Kita bisa berhadapan lagi dengan orang biar sambil duduk. Ini ada permainan. Ini merayu. Bagaimana cara supaya kepala ini bisa buka? Oke, silakan waktu 10 detik mulai dari sekarang. Wow, geli kalian yang membunuh. Wow, sama bisa mau buka tuh sama kami cincin. Harus supaya nggak pakai rokok mungkin. Itu kan rayu sebagai buka. Ya oke, sekarang gantian. Yang sebelah itu Pak, sebelah yang merayu pokoknya yang membuka terserah. Yang mau membuka di sebelah dia membuka akhirnya terserah. Oke, silakan. Waktunya 10 detik. Bergantian. Oke, silakan. Dr. William Fraser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau teori pilihan, menuliskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seorang itu terpaksa dia buat, dia itu tapi dalam keadaan terpaksa. Itu hasilnya, caranya itu semua pasti tidak sesuai keinginan. Oke, kemudian ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi. Jadi muatan positif atau bujukan. Bujukan itu tidak bermanfaat. Jadi makanya dari sini ditulis ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Muatan positif sama dengan bujukan. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat kita. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian bahwa semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol dia bilang semua orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran berbeda, potensi berbeda, perilaku juga berbeda. Kemudian berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol dia bilang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku kita ini ada tujuan. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari stimulus respon dia paksa ketika tujuan gagal. Tapi teori kontrol dia bilang lebih baik kita sama. Lebih baik kita sama untuk dapat satu kesepakatan. Kemudian itu terakhir, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang pernah dengar kita teori ini menang kalah dengan menang-menang? Belum ya? Oke, menang kalah ini berarti ada yang menang, ada yang kalah. Jika ada yang menang, ada yang kalah, berarti otomatis satu menimbulkan rasa iri, benci. Itu stimulus respon, berpikir sederhana. Tapi di teori kontrol dia pakai menang-menang. Maksudnya cari sama pakai kolaborasi, sama-sama untung. Kita sepakat ada bersama banget, supaya sama-sama untung. Makanya teori kontrol dimana? Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi disiplin positif. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak kita?
apa yang terlintas di pikiran Anda? Tadi Iman sudah jawab tadi tentang kepatuhan, tentang tata tertib, bahkan disiplin kita kaitkan dengan ketidaknyamanan. Benar tidak? Benar tidak? Disiplin juga bisa membuat kita bisa kaitkan dengan ketidaknyamanan. Karena sebenarnya disiplin itu jauh berbeda dari itu. Oke, kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu kebanyakan kita pasti begitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tadi bersatu umum, kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau kita mau belajar tentang disiplin positif, kita hilangkan itu hukuman. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada manusia atau pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi manusia sebenarnya ada di materinya sendiri. Jadi ada manusia itu punya motivasi. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, ya, yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau dari dalam diri dampaknya panjang. Berarti kalau dari luar dampaknya pendek. Kalau motivasinya dari eksternal dari luar. Oke. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan melanjutkan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai satu tujuan mulia. Jadi dia bilang hadiah atau hukuman tidak berpengaruh. Kalau misalnya motivasi itu keluar dari dalam diri, motivasi. Misalnya kalau motivasi dari luar, kita pakai hadiah saja sudah buyar, sudah ikut. Tapi kalau dia dari dalam diri, pasti dia tidak akan ikut, dia akan kekeh. Seperti itu kepalaan tangan. Oke. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dihormati. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Pas nilai kebajikan universal terlanjut, ya, masuk di nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun negara. Universal secara umum. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu William Glasser dia bilang seperti itu. Jadi setiap perilaku manusia punya tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan prinsip Praja Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak hamba. Itu nilai kebajikan. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, berketuhanan dan kreatif. Itu pada saat kurikulum merdeka ini sebenarnya nilai kebajikan banyak. Ada tanggung jawab,
Misalnya kita pilih sampah, berarti nilai kebajikan yang ada dalam diri kita yaitu tanggung jawab. Misalnya kita tidak datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan dalam diri kita itu disiplin, menghormati orang lain. Ya, jadi ada banyak, tapi karena kita untuk siswa kita semaksimal mungkin kita bisa tanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam demokrasi Pancasila. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kira-kira ini apa? Oke, tadi teori motivasi tadi saya sebut satu, motivasi ketiga itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang nilai-nilai yang terkandung. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kita termasuk murid kita itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita biasanya melakukan sesuatu itu, tujuan kita ini motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila kita melakukan? Misalnya kita takut datang terlambat karena sekolah marah. Itu contohnya seperti ini. Itu motivasi pertama, karena ketidaknyamanan atau hukuman, takut hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi kedua. Dan itu di sebelah dia tunjuk sebagai motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu harus ada imbalan. Benar tidak? Karena kita melakukan sesuatu itu kita saya buat ini sedang apa? Itu motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi itu namanya motivasi itu. Tujuan dari. Ya. Jadi makanya kenapa alasan karena ranking itu ditiadakan itu karena di sini ditulis bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi di sini dia bilang bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Kita kasih penghargaan itu bisa menimbulkan penghargaan hadiah, itu bisa menimbulkan faktor ketergantungan. Sama buat sudah kasih, itu juga sering terjadi. Dokter ini dihukum oleh penghargaan. Ya. Kan lalu kan kita pernah ikut di mana di Turki saya, visa ini. Di mana juga? Yang Itu. Lanjut lagi Pak sini. Contoh ini di rumah contoh anak-anak itu siap. Ini kopi beli dulu ini. Karena anak, sebentar dia akan minta uang. Ada uang tidak? Kalau tidak ada uang, berarti dia tidak akan pergi. Itu sebenarnya kita dari hal-hal yang sering kita kasih satu saat misalnya kita puas pas-pasnya itu tidak kena. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang kita ini sebenarnya kita sedang menanamkan ketergantungan terhadap anak. Kalau ada baru dia jalan, kalau tidak ada dia tidak. Oke, penghargaan itu. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi kadang-kadang bertolak belakang. Baik, lanjut. Oke.
Oke, kita ada tugas dari bosan. Ada tugas. Bisa pakai tulis, bisa langsung omong. Lu kita mau pilih, pakai tulisan atau omong? Bukan tulis. Ini ada 2 tabel, di sebelahnya tindakan guru, di sebelahnya hukuman. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi itu sama atau beda? Berbeda. Nah, beda. Beda yang kenapa hukuman? Hukuman itu pasti keluar hal negatif. Oke. Yang pertama, kalimat pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini bagus. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukum. Kasih meja paksa konsekuensi tanggung jawab yang kasih dia. Kalau hukuman berbeda. Itu yang timbul dari dia akan benci dengan hukuman. Itu udah pasti. Saya putus sedikitnya. Ini kejadian kendala seperti kendala. Misalnya anak itu mau memaksakan satu kejadian. Itu berarti konsekuensi. Mereka harus bawa itu ke orang tua. Konsekuensinya mereka harus perbaiki. Bukan hukuman. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dia coret di tembok terus suruh dia pilih Tidak ada kaitan tidak ada kaitan antara apa yang dia buat dan dengan hukuman atau konsekuensi Mas itu. Bapak, ini omong pengalaman kita ya. Saya tuh pernah suruh mereka tulis. Karena tidak pakai pengalaman orang suruh mereka tulis itu halaman. Murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang memuatkan itu dalam jangka waktu panjang. Bawahnya panjang. Kalau hukuman dengan konsekuensi pendek. Oke, berikutnya tidak nyaman hukuman ini. Dampaknya itu tidak nyaman. Hijau. Saya hijau, hitam. Sekali lagi. Oke, siap. Saya hitam. Saya hijau. Yang kalau saya omong hijau berarti hijau harus berpindah. Saya omong hitam kita yang warna sebelahnya harus fokus. Oke, siap. Hitam. Oke, hitam. Tadi bilang kesehatan, keselamatan itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita yakin. Itu adalah nilai yang kita yakin bahwa ketika saat pakai masker sampai saya tidak penyakit. Kita yakin benar. Begitu pun juga kita yakin kelas dari itu buat. Kita harus yakin dulu dengan nilai yang kita buat. Dengan apa yang kita buat. Melakukan kira apa alasan dari melakukan? Mungkin dia lapar. Ya apa? Mungkin dia lapar. Dan mungkin apa lagi? Karena kebiasaan gurunya selalu pas dia minta dia kasih bekal, jadi dia rasa mungkin nyaman tuh. Lebih bagusnya minta ke Mungkin dia gurunya. punya nyaman. Oke. Ya, jadi yang kita omong tadi itu benar. Jadi nano ini sebenarnya dia tuh mau memenuhi dia punya kebutuhan dasar. Gimana om itu benar? Tanya lu. Jangan terus kau yang dasar itu salah. Tanya begitu. Tanya. Itu sebenarnya langkah-langkah restitusi yang harus kita ambil seperti itu tadi. Bukan seperti yang harus kita marah sehingga menghilangkan motivasi intrinsiknya tadi. Membuat dia membenci dengan kita. Sebenarnya itu jahat. Jadi nano ini sebenarnya dia mau memenuhi kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar ini kan ada 5. Kebutuhan dasar kita manusia ini ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa syukur. Itu kebutuhan dasar kita. Kita ini perlu kasih sayang dan rasa syukur. Kita perlu bertahan. Kemudian penguasaan. Itu kebutuhan dasar kita. Kita mau menguasai. Kemudian kebebasan.
Kita ini mau bebas, kita rasa kita itu adalah bebas. Yang ketiga, kesenangan. Kita mau senang. Jadi Nano tadi, dia mau menetap di 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Makan. Dia butuh makan. Itu kan otomatis ketika kita tanya begitu, otomatis motivasi yang keluar. Pasti dia akan begitu. Dia bagaimana supaya aman kembali? Dia bagaimana? Yang bagus dan patut kita sebagai guru harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eltus. Karena memang selama ini kita melakukan di luar daripada apa yang sebenarnya sudah pernah kita buat, namun salah. Salah kenapa? Karena kita betul mendidik anak, tapi dengan masih pakai metode-metode lama. Mungkin menurut kita benar hukuman itu seperti ini, maka kita kasih dia solusinya begini. Tapi ternyata tidak ada salahnya juga karena kita belum mengerti. Maka dengan hal seperti ini kita bisa merubah diri kita, khususnya bagi saya pribadi. Kita harus cari tahu akar masalahnya apa, sampai anak ini buat seperti ini kenapa. Jadi kita jangan memvoniskan sesuatu itu bahwa dia tuh salah atau dia punya perbuatan ini mungkin dia bunuh atau mau kena atau begini dengan bahasa nanti bikin mental siswa itu jatuh. Apalagi anak-anak ini di masa usia SD ini masa usia emas juga. Nah, di mana mereka tuh akan berpikir guru yang mereka ingat sampai sekarang. Misalnya kita sudah bekerja, kita hanya ingat guru SD. Nah, yang kita ingat guru SD, dia kasar, dia keras, itu yang kita ingat. Tapi guru SD, SMP, SMA tidak ingat karena waktunya kan pendek. Jadi kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin untuk ke depan kita bisa merubah dari dalam diri kita sendiri baru ke anak. Jadi jangan memvoniskan seseorang atau anak itu kenapa dia buat begini, mungkin karena kita lihat biar masih dia ngomong tentang kebaikan itu sehingga mereka ke depan itu sederhana proses ini. Jadi kita ini sebenarnya bagaimana karakter mereka ini kita mulai tanamkan pelan-pelan. Jadi tidak balik kita lihat karakter itu akan jadi pemukul. Kalau kita dengan kata-kata yang marah, anak itu besok-besok dia akan marah-marah. Itu menjadi hal yang kita perhatikan. Mari kita sama-sama, sekalipun menyakitkan, guru itu pintar untuk tipu. Sekalipun dia disakiti, tapi dia tetap menjadi guru yang baik. Guru itu baik, banyak literatur, banyak ini di TikTok, di mana segala macam itu banyak yang kita baca, banyak yang kita temukan. Baik kita terapkan di sini. Dengan itu juga